Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan meneruskan atau melanjutkan perkuliahan ya dengan daring, yaitu bagaimana menggunakan PSPP ini ya untuk menguji normalitas dan uji homogenitas. Apa itu uji normalitas? Uji normalitas itu uji untuk mengecek apakah data itu distribusinya normal atau tidak. Terus begitu pun dengan uji homogenitas, apakah datanya memiliki varian yang sama atau homogen atau tidak, sebagai syarat untuk melanjutkan kepada analisis berikutnya. Jadi harus menggunakan uji atau dinamakan dengan uji dua ini tuh dinamakan dengan uji prasyarat untuk uji-uji selanjutnya. Apakah dilanjutkan dengan statistik parametrik atau yang non parametrik. Oke, kita akan langsung saja membuka PSPP-nya ya. Nah, seperti biasa di sini kita harus membuat variabel, misalnya kita buka variabel ng1. ng1 ini memiliki arti, misalnya labelnya adalah nilai grup 1 ya. Jadi nilai-nilai dari grup 1, misalnya grup 1 ada berapa orang, misalnya 10 orang, berarti nilai dari grup 1 dari 10 orang. Lalu misalnya nilai grup 2, misalnya ada 2 grup ya. Lalu ini nilai grup 2. Nah, ini pastikan untuk ukurannya ini measure-nya ini scale ya, dua-duanya. Karena 0 sampai 100 atau berskala ya. Lalu nanti kita akan isi datanya di sini. Datanya misalnya 30, 40, ya, 50, 50, 60, 60, 60 misalnya. 60-nya udah 3 ya? Oh, udah. Jadi 70, 70, misalnya 80. Nah, untuk nilai grup 1 ini ada 10. Dari 10 orang ini ada yang dapat nilai 30, 40, 50, dan seterusnya ada yang dapat nilai 80 ya. Nah, untuk nilai grup 2, ini nilainya misalnya kita mulai dari 50 ya, 60, 70, 70 lagi, lalu 80, lalu 85, lalu 80 lagi, lalu 90, lalu 92 misalnya, dan 100 misalnya. Oke, nah kita sudah punya dua nilai pada grup 1 dan nilai pada grup 2 ya. Ini masing-masing berarti kebetulan jumlahnya 10. Bisa juga misalnya bisa lebih sebenarnya sih, bisa yang satu 10, yang satu lagi grup berikutnya tidak 10, misalnya 12 atau 20. Nah, ini kita contohnya kan dengan menggunakan sampel yang kecil dulu ya. Caranya kita menggunakan analyze, lalu non-parametric. Ini kita gunakan yang one sample KS ini untuk uji normalitas ya. Lalu kita masukkan nilai grup 1, misalnya satu dulu ya. Berapa nih, misalnya satu-satu uji normalitas. Oke, misalnya. Nah, dapat hasil seperti ini. Ya, seperti ini. Lalu coba kita balik lagi ke ini, analyze lagi untuk yang keduanya belum ya. Untuk yang nilai grup keduanya, ya kita masukkan lalu normal ya. Ini bisa dua-duanya kita masukkan langsung atau satu-satu kita munculkan juga bisa misalnya. Misalnya kita ini satu-satu dulu ya. Nah, ini hasilnya seperti ini, ada dua. Ini nilai grup 1, rata-ratanya 57, deviasinya 14,94. Dan nilai signifikansinya 0,90. Sementara yang ini untuk rata-ratanya 77,70, standar deviasinya 15,33, dan signifikansinya 0,96. Oke, kita coba kalau dua-duanya bisa nggak? Oke, kita coba dua-duanya ya. Analyze, lalu sama ke sini. Nah, kita langsung dua-duanya kita blok ya, kita masukkan ke test variable list, lalu klik normal,
Oke. Nah, kita lihat di bagian output ya, di sini di bawah. Nah, seperti ini hasilnya. Yang bagian bawahnya seperti ini ya. Ada 0,90. Nah, ini untuk sama ya dengan yang atas. Ini kan cuma digabung saja tabelnya. Nah, lalu kita akan ambil ya. Kita akan ambil untuk apa namanya? Datanya. Kita print screen aja ya. Print screen lalu kita pindahkan ke PPT dulu. Nah, ini artinya apa gitu ya. Nah, kita akan ambil yang bagian yang sudah digabung. Nah, kita ambil bagian yang bawah aja yang sudah digabung ya. Ya langsung nanti kelihatan. Nah, misalnya ini. Nah, seperti ini ya hasilnya. Nah, kita lihat, yang kita lihat itu adalah yang bagian ini. Yang ada assign sig to tel ya. assign.sig.total. Ini artinya nilai signifikansi dari nilai grup 1, data nilai grup 1 dan data nilai grup 2. Nah, di sini penjelasannya berarti saya harus tambahkan penjelasan bahwa nah, untuk nilai misalnya nilai signifikan ya data grup nilai grup 1 ini sama dengan berapa? 0,90 ya. Nah, akan kita bandingkan dengan 0,05 apakah lebih besar atau lebih kecil ya. Nah, kalau 0,90 tentunya lebih besar dari 0,05 ya. Seperti ini. Lalu artinya apa kalau seperti ini? Kalau lebih besar? Nah, kesimpulannya data nilai grup 1, nah pada grup 1 ya, berdistribusi normal. Oke. Lalu bagaimana dengan grup 2? Nah, ini sebenarnya sama ya, 0,9696 ya. Kita copy paste aja biar cepat. Nah, samping. Nah, kita buat keterangan seperti ini. Untuk nilai grup 2-nya 0,96 ya. Ini sama juga lebih besar dari 0,05, maka kesimpulan data nilai grup 2 ini distribusinya juga normal. Nah, berarti kalau data ini normal, maka selanjutnya akan kita gunakan uji parametrik ya, uji statistik parametrik. Oke. Tapi kalau distribusinya tidak normal, misalnya kurang dari 0,05 ya, maka distribusinya dikatakan tidak normal. Oke, ini untuk yang uji normalitas data. Secara umum memang apa namanya uji ini kita gunakan untuk sebagai prasyarat saja ya, prasyarat untuk uji-uji selanjutnya. Oke, mungkin itu saja untuk uji normalitas data ya. Nanti silakan bisa dicoba juga ya untuk yang berikutnya, misalnya kalian buat variabel baru, misalnya apa ya, NG3 gitu ya, NG3 misalnya, nah, nilai grup 3 misalnya. Nilai grup 3 ini berapa misalnya kita buat di data view-nya, kita buat misalnya 40 gitu ya, 50, 60, 60, 70, 75, 80 misalnya, 80, 90 misalnya 90 ya. Nah, seperti ini. Nah, kita uji dengan yang sama juga, analyze, lalu non-parametric statistik, lalu one sample KS, NG3-nya masukkan ke test variable list, lalu checklist yang normalnya. Oke.
Nah, nanti hasilnya kira-kira apa nih hasilnya? Nah, ini 0,99 ya, berarti distribusinya normal. Oke, kira-kira begitu untuk uji normalitas ya. Paham ya? Dapat digunakan untuk aplikasi-aplikasi nanti menguji data ya.